Hai semua, nama saya Muhammad Lutfi Ramadan, Prodi D3 Sistem Informasi Universitas Mulia Balikpapan, akan menjelaskan apa itu teknologi informasi, sistem informasi, dan juga media sosial. Langsung aja kita cus. Apa itu teknologi informasi, sistem informasi, dan sosial media? Teknologi informasi adalah teknologi yang dibuat untuk membantu manusia dalam mengubah, membuat, menyimpan, mengkomunikasikan, dan juga menyebarkan sejumlah informasi penting. Menurut Hart dan Ken, adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Menurut Kamus Oxford, adalah studi atau peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Dan di sini ada 5 contoh penerapan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. 1. Ada pembelajaran berbasis komputer. Bentuk pembelajaran yang menempatkan komputer sebagai piranti sistem pembelajaran secara langsung kepada para siswa dengan cara berinteraksi dengan mata pelajaran yang diprogramkan ke dalam sistem komputer. E-learning, sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai media pembelajaran. Siswa dapat mengakses materi pelajaran baik itu berupa video, gambar, teks, ataupun suara di mana saja, tanpa harus bertatap muka dengan pengajar. Ketiga, ada perpustakaan digital, untuk memberikan kelancaran dalam proses pengembangan yang sistematis dengan cara menyimpan, mengumpulkan, dan mengorganisasi pengetahuan dan informasi dalam format digital. 4. Ada alat pendukung kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran bisa juga menggunakan video, gambar, atau materi yang dibuat menggunakan komputer atau laptop, kemudian ditampilkan lagi menggunakan teknologi berupa proyektor agar lebih besar dan dapat dilihat oleh semua siswa. Kelima, ada blended learning, metode pembelajaran yang mencampurkan pertemuan tatap muka pengajar dan muridnya secara online. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang terorganisir. Menurut Cegielski, proses mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut O'Brien, sistem informasi adalah suatu kombinasi teratur apapun baik dari people, hardware, software, maupun database yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi di dalam suatu bentuk organisasi. 5 contoh sistem informasi yang terdapat di lingkungan. 1. Pemerintahan. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Kedua, ada perdagangan atau pertokoan. Transaction Process System, sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data atau misalnya pelanggan adalah sistem pengolahan transaksi, biasanya untuk menggunakan ini untuk bertransaksi secara online, lewat Dana maupun OVO. Ketiga, ada fasilitas umum seperti restoran untuk meningkatkan produksi makanan dan juga menanggapi keluhan pelanggan, ataupun pelanggan bisa melakukan pesan sendiri, misalnya komputer yang dikhususkan untuk memesan sendiri. 4. Bandara, seperti e-ticketing. Jadi, traveler bisa membeli tiket tanpa harus pergi ke bandara terlebih dahulu. Traveler bisa saja membeli di HP, contohnya lewat Traveloka. 5. Ada apotek, untuk mencatat obat serta alat kesehatan di apotek, untuk menyajikan alur obat mulai dari penerimaan barang, pencatatan di gudang obat, dan penjualan kepastian yang terekam di dalam database. Apa itu media sosial? Media sosial adalah media daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi, dan menciptakan berbagai konten tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. 10 sosial media yang populer digunakan masyarakat Indonesia. 1. Ada Facebook. Facebook sudah ada default di HP semua orang, jadi sudah banyak sekali orang yang menggunakan sosmed ini. FB adalah jejaring sosial yang digunakan untuk menghubungkan orang dan sangat cocok untuk orang yang ingin mencari circle pertemanan. Facebook juga memberikan sistem marketplace, cocok untuk orang yang ingin berjualan. Kedua, ada Instagram. Instagram adalah jejaring sosial berbasis media, berupa foto maupun video. Sangat cocok buat orang yang narsis, apalagi yang suka selfie begitu, suka fotografi maupun seni. Instagram juga punya fitur Reel, yang cara kerjanya mirip-mirip seperti TikTok. Bahkan pengguna juga bisa menggunakan filter dari Reels dari orang lain. Instagram juga punya fitur shopping dan bisnis account, juga cocok buat yang pengen berbisnis. Ketiga, ada WhatsApp. WhatsApp adalah jejaring sosial yang digunakan untuk chatting, calling, maupun melihat story. Aplikasi ini sangat simpel dan mudah digunakan sehingga banyak penggunanya.
WhatsApp juga memiliki saudara yaitu WhatsApp Business yang memudahkan pengguna untuk membangun bisnisnya. Keempat ada Discord. Discord adalah jejaring sosial yang tujuan utamanya digunakan untuk para gamers, tapi jejaring sosial ini sendiri fiturnya sudah melebihi itu. Discord superior dari banyaknya sosmed chatting lainnya, karena banyaknya fitur seperti bermain dengan bot, sistem role dan admin. Namun Discord tidak user friendly dan masih banyak yang bingung menggunakan aplikasi ini. Kelima ada Twitter. Twitter adalah jejaring sosial status. Biasanya pengguna menggunakan Twitter untuk membuat status-status. Bisa saja status kesehariannya sehari-hari maupun retweet status orang. Twitter banyak digunakan pengguna untuk berinteraksi langsung ke idolanya, karena banyak sekali selebriti maupun konten kreator yang terkenal yang menggunakan platform ini untuk membuat statusnya sehari-hari. Keenam ada TikTok. TikTok adalah jejaring sosial yang digunakan untuk membuat dan menyebarkan video pendek. Aplikasi ini juga sangat simpel karena cara mainnya hanya dengan scroll video ke atas untuk lanjut ke video selanjutnya. Konten kreator juga tidak perlu terlalu ruwet untuk membuat kontennya, karena hanya butuh waktu yang singkat saja untuk membuat video. Sosmed ini juga memperkenalkan underrated artis dengan lagu-lagu memukaunya. Banyak sekali artis yang langsung naik tenar karena sosmed ini. Contohnya Gaily dengan lagunya ABCDEF. Cuma masih banyak orang yang nekat buat konten tidak senonoh hanya untuk masuk FYP TikTok. Contohnya seperti bocil ini. Ketujuh ada YouTube. YouTube adalah jejaring sosial yang digunakan untuk membuat dan menyebar video beragam, bisa berupa musik, konten gaming maupun konten lucu-lucuan. Kini YouTube juga mirip-mirip seperti TikTok, yaitu YouTube Short yang bisa digunakan user untuk menyebar video pendek mereka dengan sentuhan scroll saja udah pindah ke video lain. Sangat simple. 8 ada Telegram. Telegram adalah jejaring sosial berbasis chatting, mirip sama WhatsApp namun Telegram lebih superior. Karena Telegram bisa kirim file tanpa perlu dikompres maupun tanpa batasan ukuran. Pengguna juga bisa mencari grup-grup secara sendiri maupun video di Telegram hanya melalui pencaharian. Cocok buat penggemar film gitu. Telegram juga dipenuhi dengan stiker-stiker uniknya. Line adalah jejaring sosial berbasis chatting yang sama seperti WhatsApp, walaupun pengguna WhatsApp lebih banyak ketimbang Line. Line juga bisa dipergunakan untuk marketing seperti WhatsApp Business. Belum lagi Line juga memiliki cabang seperti Webtoon. Banyaklah anak kuliah yang menggunakan platform ini. Aku cinta. LinkedIn. Gimana baca? Linkin Park. LinkedIn adalah jejaring sosial para pekerja. Sosial media ini bisa digunakan untuk membangun reputasi penggunanya. Misalkan jika pengguna ada lulusan di kampus ini, maka pengusaha akan mudah melihat profil orang itu dan mungkin saja bisa mempekerjakan dia. LinkedIn juga bisa digunakan untuk mempromosikan bisnis. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang teknologi informasi, sistem informasi, dan sosial media. Maaf jika ada salah kata. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.